Barcelona akhirnya mendapatkan gelandang untuk memegang kemudi. Rodri resmi meninggalkan Manchester City dan diikat selama 4 musim. Kepindahan itu bukan keputusan spontan. Ia menutup 7 tahun kejayaan di Inggris setelah Hansi Flick datang membawa gambaran baru tentang perannya di jantung permainan Barca. Nilai transfer tidak diumumkan kedua klub, sejumlah laporan menaksir paketnya sekitar 76 juta euro. Barcelona masuk ketika masa depan Rodri di City mencapai persimpangan, lalu memenangi perlombaan yang sempat melibatkan Real Madrid. Rodri menyebut Barca pilihan pertamanya. Ia berterima kasih kepada City, tetapi merasa waktunya tiba untuk mengambil tantangan berbeda. Flick ikut menyalakan keyakinan itu. Dalam pembicaraan mereka, pelatih Jerman tersebut memaparkan sepak bola berani, tuntutan jelas, dan ruang bagi Rodri untuk berkembang. Profil itu cocok dengan gelandang yang senang mengatur tempo, membaca bahaya, dan mengirim bola dengan presisi. Banyak rekan setimnya di Spanyol juga membuat ruang ganti baru ini terasa akrab. Rodri datang bukan dengan koper kosong. Bersama City, ia memainkan 298 pertandingan, mencetak 28 gol, dan mengangkat 14 trofi. Golnya pada final Liga Champions mengantar klub itu merebut gelar Eropa pertama sekaligus melengkapi treble. Statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or dan pemain terbaik ketika membawa Spanyol menjuarai Piala Dunia makin mempertebal bobot kedatangannya. Perbandingan dengan Sergio Busquets langsung muncul. Rodri menerimanya sebagai kehormatan karena lama mempelajari sang legenda. Namun, keduanya punya watak berbeda. Busquets bergerak seperti bayangan yang selalu menemukan ruang, sedangkan Rodri membawa tenaga, duel, tembakan jarak jauh, dan pengalaman Premier League. Kini tugasnya bukan menjadi salinan siapapun. Setelah operasi punggung ringan, menit bermainnya bakal dikelola hati-hati. Barcelona membeli pemimpin yang dapat menenangkan laga ketika keadaan mulai liar. Flick mendapatkan poros untuk menyambungkan keberanian menyerang dengan keseimbangan bertahan. Disitulah kisah baru Rodri dimulai. Karim Adeyemi memimpin perlombaan awal melawan Anthony Gordon di sayap kiri Barcelona. Menjelang pembukaan La Liga, Hansi Flick belum mengetuk palu, tetapi pramusim menempatkan winger Jerman itu selangkah di depan. Persaingan ini bukan soal nama atau harga, melainkan siapa yang paling siap menjalankan mesin serang. Keduanya datang sebagai investasi penting. Paket Gordon dari Newcastle dilaporkan sekitar 70-80 juta euro, sedangkan Adeyemi dari Borussia Dortmund diperkirakan 22 juta euro plus bonus. Keduanya dikontrak 5 musim. Namun harga tidak membawa kursi khusus di ruang ganti Flick, latihan dan pertandingan tetap menjadi pengadil. Adeyemi mengambil momentum ketika Barcelona menang 5-2 atas Basel. Ia bermain 79 menit, memulai laga dari kanan, dan membuktikan pindah posisi tak memutus ancamannya. Golnya lahir setelah bergerak masuk dan menyelesaikan umpan Rafinha. Dari kiri, sprint menuju garis akhir diakhiri umpan silang yang berbuah gol kedua Barca. Gordon menjalani debut dari kiri dan bermain satu babak. Sentuhan langsung, keberanian menyerang bek, serta tenaga untuk menekan tetap terlihat, tetapi kebugarannya belum sematang Adeyemi. Ia bergabung lebih lambat setelah perjalanan bersama Inggris, sementara Adeyemi punya lebih banyak waktu menyerap pola lari dan tuntutan Flick. Karakter mereka memberi rasa berbeda. Gordon gemar membawa bola, memancing duel, dan menyerbu ruang. Adeyemi menawarkan akselerasi kaki kiri berbahaya serta kemampuan bermain di kedua sayap maupun sebagai penyerang. Fleksibilitas itu memudahkan Flick menaruh Lamine Yamal di kanan dan Rafinha sebagai penyerang semu tanpa kehilangan kecepatan di kiri. Untuk laga pembuka, Adeyemi pantas berada di depan karena performa, koneksi, dan kondisi fisiknya lebih matang. Itu bukan vonis terhadap Gordon. Musim panjang menuntut rotasi dan bentuk berbeda. Adeyemi memenangi tikungan pertama, tetapi Gordon masih punya lintasan untuk membalik keadaan. Keputusan Flick akan ditentukan oleh satu mata uang yang tak bisa dipoles. Dampak nyata ketika mereka turun ke lapangan. Hector Ford ingin mendapatkan panggung baru. Sociedad melihatnya sebagai jawaban di kanan, tetapi Barcelona memasang palang di depan pintu keluar. Klub Katalan cuma membuka jalur transfer permanen untuk bek berusia 20 tahun itu, sedangkan Sociedad lebih nyaman membahas peminjaman. Perbedaan inilah yang membuat kepindahannya tersangkut. Sociedad mulai membenahi pertahanan setelah terlalu mudah kebobolan. John Aramburu tetap penting di kanan, tetapi Iñaki Ruperes dinilai masih membutuhkan proses. Ford masuk radar karena masih muda, mengenal La Liga dan dapat memberi persaingan tanpa mengubah karakter permainan tim Basque. Masalahnya, Barcelona tidak mencari tempat singgah sementara. Menurut Mundo Deportivo, Ford dihargai di kisaran 10-15 juta euro.
Angka itu terlalu berat bagi Sociedad, terlebih bek kanan bukan kebutuhan paling mendesak. Pinjaman lebih masuk akal, tetapi Barca diperkirakan tetap meminta opsi pembelian bernilai besar. Sikap tegas itu mudah dibaca. Ford telah menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di LC. Mengulang pola serupa hanya menunda keputusan dan belum tentu menghasilkan pemasukan untuk merapikan skuad. Dengan persaingan posisi yang makin rapat, Barca ingin masa depan Ford dituntaskan dalam satu operasi, bukan dibuka lagi setahun kemudian. Bagi Ford, Sociedad menawarkan cerita yang menggoda. Ia dapat bertahan di Spanyol, masuk ke tim yang sedang membangun pertahanan, dan bertarung untuk menit bermain lebih stabil. Sang pemain disebut memandang tujuan itu secara positif. Sayangnya, ketertarikan pribadi tidak otomatis menyatukan dua meja negosiasi dengan kebutuhan berbeda. Klub Spanyol lain ikut memantau, tetapi terbentur tembok harga yang sama. Karena itulah jalur ke luar negeri tampak lebih lebar, tim dengan daya beli kuat bisa memenuhi permintaan Barcelona tanpa memaksakan pinjaman. Sociedad belum keluar dari cerita, tetapi membutuhkan perubahan harga atau pembayaran. Selama Barca menuntut penjualan dan Sociedad memilih langkah hemat, Ford tetap berdiri di antara pintu terbuka dan kunci yang belum cocok. Saat Barcelona sibuk mencari penyerang baru, Hamza Abdelkarim muncul dan membuat staf Hansi Flick menoleh. Striker Mesir berusia 18 tahun itu menjadi pencetak gol terbanyak klub selama pramusim. Namanya belum gemerlap, tetapi 3 gol dari 5 percobaan membuat setiap peluangnya berbunyi seperti alarm. Perjalanannya bergerak cepat. Hamza bergabung dari Al Ahly sebagai pemain pinjaman lalu mencetak 6 gol dalam 11 penampilan untuk tim muda. Barcelona mengaktifkan opsi pembelian dan mengikatnya selama 3 musim. Kesempatan berlatih bersama tim utama pun datang. Di sana, detail kecil dinilai sama seriusnya dengan jumlah gol. Pada sesi pertamanya, staf menggelar latihan penyelesaian untuk mengukur kualitasnya. Hamza menjawab lewat tembakan silang, sepakan ke tiang dekat, dan sundulan yang membuat staf terkejut. 2 gol melawan Birmingham membuka pintu tim senior, 1 gol ke gawang Basel menegaskan bahwa itu bukan kebetulan. Flick menilai ia melakukan tugas seorang nomor 9, hadir di kotak saat peluang penentu tiba. Kisah ini bukan cuma soal pujian, Hamza sempat terlalu sering turun ke tengah karena meniru penyerang Barcelona yang merangkai permainan. Paul Planas dan stafnya lalu mengubah kebiasaan itu. Ia boleh meninggalkan kotak untuk memantulkan bola bila perlu, tetapi rumah utamanya tetap di area paling berbahaya. Video Erling Haaland dan Victor Gyökeres dipakai untuk mempelajari timing lari, posisi tubuh, dan ruang. Samuel Eto'o menjadi contoh kapan penyerang perlu menjauh sebelum kembali menusuk. Rekan-rekannya bahkan menyanyikan nama Hamza mengikuti irama Chen Haaland. Candaan itu ringan, tetapi standar yang dipasang jelas tinggi. Barcelona masih memburu penyerang papan atas karena Julian Alvarez sulit diraih. Hamza belum otomatis menjadi jawaban utama hanya karena bersinar dalam uji coba. Meski begitu, ia sudah mengubah peta dari proyek tim muda menjadi opsi nyata di dekat skuad senior. Jika ketajamannya bertahan saat ruang menyempit dan tekanan membesar, Barca mungkin menemukan nomor 9 dari pintu yang sebelumnya nyaris tak dilirik.